Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas trik bagaimana caranya membaca data Excel dan kita akan menampilkan di web browser melalui bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah file Excel ya. Oh ya, di dalam trik PHP supaya terorganisir source-nya, saya akan membuat sebuah folder namanya PHP Excel ya. PHP Excel. Nah, di dalam PHP Excel ini saya sudah menyediakan sebuah data dalam bentuk Excel ya, data mahasiswa. Kurang lebih informasinya cuma nomor, NIM, nama dan jurusan. Nah, seperti ini, nomor, NIM, nama dan jurusan. Ini data Excel-nya. Nah, nanti kita akan membaca data Excel ini dan tampilkan web browser menggunakan library namanya PHP Excel yang sudah kita download tadi. Nah, jadi kita akan menggunakan library yang ini ya. Library yang PHP Excel ini, yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat dulu codingnya. Ya, kita buat dulu codingnya di trik PHP. PHP Excel. Saya membuat sebuah file baru namanya baca data ya, atau read excel.php. Nah, oke, karena script untuk dokumentasinya lumayan panjang, nanti Anda bisa lihat-lihat di akun GitHub saya ya, akun di GitHub saya di repositori latihan PHP, dan nanti di sini Anda akan menemukan sebuah file. Lagi belum muncul nih. Nanti Anda akan menemukan sebuah file namanya baca Excel. Nah, saya akan menggunakan sampel code ini sebagai referensi. Jadi saya nggak nulis ulang dari pertama karena butuh waktu. Nah, jadi saya akan jelaskan saja. Di line ketiga ini fungsinya itu untuk memanggil si library PHP Excel tersebut. Nah, jadi karena kita posisinya berada di dalam folder PHP Excel, berarti kan library-nya itu di luar. Nah, karena library-nya itu di luar, berarti kita harus keluar dulu nih posisinya. Cara keluarnya bisa dengan dua kali seperti ini, titik dua kali, slash. Nah, setelah keluar, kita masuk ke dalam folder vendor kan? Berarti kita tambahkan folder vendor. Oke, setelah masuk folder vendor, kita masuk lagi ke folder PHP Office. PHP Office. Nah, setelah masuk ke folder PHP Office, baru kita masuk ke folder PHP Excel. Oke, kita masuk ke folder PHP Excel. Nah, rupanya di dalam PHP Excel ini masih banyak nih. Ada kelas, ada example, ada unit test. Nah, file yang kita butuhkan, PHP Excel IO Factory, itu berada di dalam folder class ya, dalam folder class, classes ya, lebih tepatnya classes. PHP Excel ini sudah benar ya. PHP Excel dan IO Factory. Jadi kalau kita cari di sini ada nih filenya. File IO Factory. Nah, ini dia filenya. Oke, filenya seperti ini. Nah, kalau sudah kita setting, langkah selanjutnya adalah si file yang ingin kita baca ini apa nih namanya. Nah, karena tadi di sini di nama filenya itu adalah mahasiswa, jadi nama filenya mahasiswa.xlsx karena saya menggunakan Office 2010 ya, formatnya seperti extensionnya seperti ini. Oke, kita skip langsung ke line ke 15 ya. Kalau sheet ini untuk mendapatkan area sheet yang sedang kita gunakan. Kita kan sheetnya kebetulan cuma satu, jadi get sheet ini kita taruh 0 saja. Karena kalau misalnya Anda ntar punya data di sheet kedua, nah Anda bisa set nih sheetnya sheet kedua. Oke, seperti itu. Untuk
highest row ini untuk mendapatkan informasi jumlah datanya ada berapa. Nah, kalau Excel kan terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, fungsi dari highest row ini untuk mendapatkan informasi jumlah barisnya itu ada berapa. Jadi kalau misalnya di sini saya cek ya, echo highest row. Nah, oke, saya aktifkan dulu sumnya karena belum aktif. Seharusnya nanti di sini akan menampilkan jumlah data yang ada di Excel-nya. Di sini kan datanya ada berapa baris nih? Ada sampai 11 baris ya. Ada 11 baris. Jadi kalau misalnya saya ketikkan localhost/php, kita akses project kita. Oke, PHP Excel dan read Excel. Oke, ada muncul error online 16. Oh, salah, bukan get ya. Seharusnya highest. Nah, yang ini. Kalau sudah kita save, kita refresh. Apa nih? Get highest row online 16. Get highest row online 16. Wait. Oke, sorry saya tadi kurang teliti. Yang dipanggil malah ini ya. Seharusnya yang dipanggil itu adalah variabel ini. Oke, saya save dan kita refresh. Nah, dia akan menampilkan jumlah 11. Artinya di data Excel ini terdapat 11 data. Nah, seperti itu. Oke, kita buat dokumentasi ya di sini. Menghasilkan jumlah data dalam Excel ya. Oke, seperti itu. Dan highest column di sini adalah mereturn informasi kolom ini ada berapa kolom nih di Excel ini. Di sini kalau kita cek ada 1, 2, 3 dan 4 kolom yang aktif ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nampilin echo tadi highest column, dia akan menampilkan jumlah kolomnya. Nah, seperti itu. Oke, next di line ke-19 di sini ada looping nih. Nah, looping di sini nanti akan menampilkan data. Oke, data dari essay Excel tersebut tentunya. Nah, looping ini diawali dari 1, datanya 1 nantinya, dan jumlah row-nya itu lebih kecil atau sama dengan jumlah si data yang ada di Excel tersebut. Nah, biasalah looping biasa. Nah, fungsi ini adalah untuk membaca datanya. Nah, jadi fungsi line ke-21 ini untuk membaca data dari si baris ya. Nah, jadi dibaca per baris. Kita coba ya. Saya akan print r as row data. Kita berikan hr ya supaya ada pembeda. Nah, nanti data yang dibaca itu dalam bentuk array jadinya. Kalau saya refresh sekarang, nah datanya seperti ini. Datanya bentuk array, array nomor gitu ya. Array nomor, array NIM-nya, namanya dan jurusan. Nah, cara mengakses array udah tahu lah Anda ya. Cara mengakses array ke sini, ini array ke 0, array ke 1 untuk akses nomor, array kedua untuk akses NIM, dan ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin akses nomor NIM, seperti informasi di sini, NIM kan itu di 1 ya. 1 itu nge-return NIM, 2 nge-return nama, 3 nge-return jurusan. Nah, jadi nantinya seperti ini. Anda bisa lihat di sini ya. Row data 0, 1 ini untuk nge-return NIM, 0, 2 itu untuk nge-return nama, dan 0, 3 itu untuk nge-return jurusan. Nah, seperti itu. Itu cara untuk membaca array dalam array atau array multidimensi. Oke, seperti ini. Kalau misalnya sekarang saya echo nama ya. Saya echo nama. Nah, nanti di sini akan muncul nih nama-namanya semua. Seperti itu. Jadi muncul datanya. Oke, biar lebih rapi kita akan menampilkan datanya dalam bentuk tabel ya. Tampilan data dalam bentuk tabel, echo table bordernya 1,
echo, tutup table ya, kita tutup. Echo, kita buat dulu tr, tutup tr, td, tutup td. Kita butuh 3 kolom ya, tuh 2, 3. Kolom yang pertama adalah untuk NIM, dan kolom kedua untuk nama, kolom ketiga itu untuk jurusan. Oke, saya save. Sekarang kita refresh. Online 28. Ini lupa kita tutup ya. Saya save lagi, kita refresh. Nah, sekarang informasinya sudah muncul ya. TI, ya NIM-nya, nama, jurusan. Nah, kita kan nggak deklarasikan NIM, nama dan jurusannya, tapi kebaca. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Di sini datanya nomor, NIM, nama dan jurusannya tetap dibaca. Solusinya kalau misalnya Anda nggak mau baca head dari datanya, Anda bisa melakukan atau setting di sini ngeloopingnya dari row ke berapa. Nah, ini kan row ke-1, jadi dia ngebaca dari row ke-1 ini, makanya nomor, NIM, nama, dan jurusan itu tetap kebaca. Kalau Anda tidak menginginkan data ini kebaca, Anda bisa mulai ngebaca dari row ke-2. Nah, jadi di sini kita bisa setting jadi 2. Sekarang saya save, kalau saya refresh, nah sudah muncul datanya sesuai yang kita butuhkan. Oke, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cara untuk bagaimana caranya membaca data Excel menggunakan library PHP Excel. Jadi langkah-langkah pertama yang Anda lakukan adalah, yang pertama Anda perlu panggil dulu nih lokasi si PHP Excel-nya itu di mana. Tepatnya itu file PHP Excel iofactory.php. Yang kedua adalah Anda deklarasikan dulu, kasih tahu si PHP Excel yang ingin dibaca itu file yang mana. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan perulangan untuk membaca data tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.